Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan menampilkan video yang tentunya mengedukasi dan juga bermanfaat. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan dan langsung saja kita simak videonya. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Maria F.S. Jampur dengan NIM 2101040036, mahasiswi semester 4, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Video pembelajaran yang saya buat ini merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ivo Basrika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengembangan alat evaluasi pembelajaran, di mana ada beberapa subtopik, diantaranya pengertian, tujuan, karakteristik, serta langkah-langkah dari pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Subtopik yang pertama terkait dengan pengertian. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa dalam menguasai materi atau keterampilan yang diajarkan dalam suatu program atau kurikulum. Sedangkan alat evaluasi pembelajaran sendiri adalah instrumen atau metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai oleh siswa. Pengembangan alat evaluasi pembelajaran merujuk pada proses merancang, mengembangkan, dan memvalidasi instrumen atau metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dalam pembelajaran. Subtopik yang kedua terkait dengan tujuan pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Tujuan dari pengembangan alat evaluasi pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat secara efektif mengukur kemajuan dan prestasi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Subtopik yang ketiga terkait dengan prinsip pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Di antaranya, 1. Tujuan yang jelas, 2. Relevansi, 3. Konsistensi, 4. Keberagaman, 5. Validitas dan rehabilitas, 6. Objektif, dan 7. Umpan balik. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan yang jelas dan terukur adalah langkah awal yang penting dalam mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Kita perlu memahami apa yang ingin kita nilai atau ukur dari proses pembelajaran yang sedang dievaluasi. Yang kedua, relevansi. Pastikan alat evaluasi yang dikembangkan relevan dengan tujuan pembelajaran serta materi yang diajarkan. Alat evaluasi harus mencerminkan materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, konsistensi. Alat evaluasi harus konsisten dalam hal format, kriteria penilaian, dan skala penilaian yang diinginkan. Ini memungkinkan adanya pembandingan yang adil antara kinerja siswa yang berbeda dan memastikan keseragaman dalam penilaian. Yang keempat, keberagaman. Pada tahap ini, guru mempertimbangkan untuk menggunakan berbagai jenis instrumen evaluasi, seperti tes tertulis, tes lisan, proyek, presentasi, atau penugasan praktis. Yang kelima, objektif, yaitu tahap di mana penilaian didasarkan pada kriteria yang jelas dan dapat diukur. Pada tahap ini, hindari penilaian yang terlalu subjektif atau dipengaruhi oleh faktor-faktor non-akademik. Yang keenam, umpan balik. Pada tahap ini, siswa akan mendapatkan informasi tentang kinerja mereka selama ini, di mana hal ini membantu siswa tersebut untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, serta memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan prestasi di pembelajaran berikut.
Yang terakhir adalah tahapan validitas dan reliabilitas. Pada tahap ini, pastikan bahwa alat evaluasi yang digunakan valid dan reliable. Validitas berarti alat evaluasi secara akurat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi hasil evaluasi dari waktu ke waktu. Topik yang keempat terkait dengan tahapan pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Terdapat beberapa tahapan dalam mengembangkan alat evaluasi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, identifikasi tujuan dari evaluasi. Tujuan ini tentunya harus jelas, terukur, dan sesuai dengan hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, desain instrumen. Setelah tujuan evaluasi ditetapkan, tahap selanjutnya adalah merancang instrumen evaluasi yang sesuai. Ini melibatkan proses memilih jenis pertanyaan, tugas, atau aktivitas yang akan digunakan dalam alat evaluasi. Misalnya seperti tes tertulis, tes lisan, tugas proyek, atau observasi. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan instrumen. Setelah desain instrumen ditetapkan, instrumen evaluasi dikembangkan secara lebih rinci. Hal ini mencakup penyusunan pertanyaan atau tugas secara terperinci, menentukan kriteria penilaian, dan memastikan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur dengan akurat kemajuan siswa sesuai dengan tujuan dari evaluasi. Tahapan yang keempat yaitu uji coba dan revisi. Pada tahapan ini, melibatkan proses menguji instrumen pada sekelompok siswa yang representatif untuk memastikan instrumen tersebut valid, reliable, dan memberikan informasi yang relevan tentang pencapaian siswa. Jika diperlukan, instrumen akan direvisi berdasarkan hasil uji coba. Tahapan yang kelima yaitu validasi instrumen. Validasi instrumen penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validasi instrumen ini melibatkan pengumpulan data dari populasi siswa yang lebih besar untuk menguji keakuratan, konsistensi, dan validitas instrumen evaluasi tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu implementasi. Setelah instrumen evaluasi dikembangkan dan divalidasi, instrumen tersebut siap digunakan dalam konteks pembelajaran. Guru akan menerapkan instrumen tersebut untuk mengukur kemajuan siswa, memberikan umpan balik, dan membuat keputusan yang relevan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Pengembangan alat evaluasi pembelajaran merupakan proses yang berkelanjutan, di mana instrumen dan metode evaluasi terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga perkembangan siswa, serta perubahan dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran. Ada beberapa contoh alat evaluasi pembelajaran, diantaranya ada tes tertulis, bisa berupa pilihan ganda atau esai, tes lisan, observasi, berupa kunjungan lapangan, praktikum, portofolio, dan tugas proyek, bisa berupa presentasi, makalah, atau proyek kreatif. Sekian video pembelajaran singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini dapat mengedukasi banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.